Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,44% ke angka 7044. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di grup Panin yang hari ini terlihat mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham PNLF. Saham PNLF hari ini naik 9% lebih ke harga 472. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham PNLF dalam beberapa minggu terakhir ini turun sangat dalam. Dari sekitar harga 750, saat ini berada di sekitar harga 470-an. Dan hari ini PNLF terlihat memang berhasil naik lumayan tinggi setelah menyentuh support di EMA 150. Di harga 430. Jadi kemarin mengetes garis EMA 150 di 430, hari ini terlihat rebound dari supportnya. Tapi ingat, walaupun hari ini berhasil rebound, bukan berarti PNLF akan mulai bangkit lagi dan langsung naik ke 750. Karena saat ini ada beberapa resisten yang harus ditembus untuk mulai bergerak uptrend kembali. Apabila masih gagal break, PNLF masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 atau malah turun menembus support ini. Jadi jangan terlalu optimis walaupun hari ini naik lumayan tinggi. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik hampir 10%, malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga sama, hari ini keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ini yang membuat kita harus hati-hati. Hari ini naik tinggi bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi saya lihat PNLF memang masih ada potensi untuk naik mengetes resisten psikologis di harga 500 dalam 1 minggu ke depan. Apabila masih gagal break, maka trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 430 sampai 450, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata PNLF masih gagal naik melewati angka 500. Jadi apabila gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak dilewati. Dan bisa kita lihat di atas resisten psikologis ini masih ada resisten di EMA 50 di harga 530. Jadi kedua resistennya harus ditembus PNLF untuk bisa bangkit kembali dan melanjutkan uptrendnya. Apabila gagal break, menurut saya secara trend masih belum oke. Jadi tetap harus hati-hati. PNBN hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 2030. Untuk PNBN sama, turun lumayan dalam, tapi untuk PNBN belum sempat turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini di 1850. Jadi PNBN mengetes support psikologis di harga 2000 masih bisa bertahan. Hari ini sempat naik lumayan tinggi menuju resisten di 2100 dan ternyata bisa kita lihat masih gagal break sehingga candlenya hari ini masih kurang bagus. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk PNBN bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih, terlihat ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, PNBN juga harus hati-hati, candle hari ini kurang bagus. Jadi masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga 2000 sampai 2100. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 2000. Sebaiknya jangan entry apabila harga 2000 ternyata terlewati. Karena apabila terlewati, PNBN berpotensi lanjut turun ke harga 1850. Jadi apabila supportnya terlewati, apabila mau entry, sebaiknya tunggu di garis EMA 150. Dan untuk trading jangka pendek, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga 2000, bisa take profit di harga 2100 sampai garis EMA 50 di harga 2215. Jadi PNBN juga bisa dipantau untuk swing trade, tapi tetap harus waspada karena secara tren juga saat ini masih melemah. Dan bisa kita lihat masih ada distribusi hari ini. Cevin juga bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 348. Dan untuk Cevin
Secara grafik lebih baik karena saat ini sudah mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 342. Apabila 1 minggu ke depan CFIN berhasil naik di atas garis EMA 50, maka secara tren ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis EMA CD saat ini juga sudah mulai bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 5% lebih hari ini ada akumulasi, sedangkan asing melakukan distribusi. Setelah beberapa minggu terakhir ini, asing terus masuk akumulasi. Jadi CFIN menurut saya bisa dipantau karena masih ada potensi menurut saya untuk naik menuju target terdekat di sekitar 360 sampai 374. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena ini belum terkonfirmasi break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 340 sampai 342 untuk entry-nya. Selama CFIN masih kuat berada di atas harga 340, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 360 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk PNBS bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di angka 80 walaupun setelah perdagangan sempat berada di atas garis EMA 50 dan naik mencapai angka 83. Tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah garis EMA 50. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat PNBS masih kuat berada di atas support EMA 150 saat ini di 78. Beberapa kali mencoba untuk turun di bawah support ini, PNBS masih bisa bertahan, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, PNBS juga masih gagal break. Sehingga saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk PNBS bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat masih melakukan distribusi. Untuk PNBS, apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa dipantau. Tapi paling aman adalah beli apabila terkonfirmasi PNBS berhasil break garis EMA 50 atau angka 81. Apabila kita entry pada saat candle sudah terkonfirmasi break, secara tren akan lebih baik dan ada potensi menuju harga 88 sampai angka 90. Jadi paling aman adalah beli pada saat buy on breakout dengan target di angka 90 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar angka 78 atau garis EMA 150. Jadi bisa entry dan hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi harus hati-hati apabila tanda support kuat ini terlewati, PNBS akan mulai bergerak downtrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.